Kembali lagi di YouTube saya, Maulid Jahar. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini. Kali ini saya akan Q&A bersama Umi dan juga bersama bapak saya. Oke, ada dua tipe pertanyaan. Yang pertama yang harus dijawab dengan cepat, yang kedua yang harus dijawab dengan sesama. Oke, saya langsung aja. Kita kasih pertanyaan pertama dulu sama bapak. Oke. Sebelumnya gimana nih kesannya liburan di Ujung Genteng? Wah, sangat menyenangkan. Pantai ada sangat menyenangkan. Oke. Kalau menurut Umi gimana sekarang lagi berada di Ujung Genteng? Sangat terharu banget. Kenapa Umi bisa terharu misalnya? Umi nggak tahan lihat kekuasaan Allah. Ya udah. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama buat Bapak. Bapak siap untuk menjawab pertanyaan? Siap. Pertanyaan yang pertama. Indomie atau sarimi? Hari ini Mancing atau naik gunung? mancing, Keroncong atau dangdut? keroncong, Pop atau rock? rock, Luna Maya atau Tamara? Tamara Presidi, Main ke pantai atau main ke gunung? ke pantai, Punya mobil jeep atau punya mobil sedan? jeep, Keroncong atau slow rock? slow bisa, Cantik tapi baik atau cantik nggak baik? cantik tapi baik, Samsung atau iPhone? iPhone, I love you atau I miss you? I love you. I love you too. Oke, sekarang pertanyaannya kita kasih buat Umi. Umi harus menjawab dengan cepat, jangan dipikir lama. Yang seperti yang saya tanyakan kepada Umi, oke? Deg-degan nggak? Enggak, Nah, biasa aja. biasa aja. Gimana barusan Pak? Jawab pertanyaan. Oh biasa. Oh, biasa aja. Pertanyaan kamu. Ya, sekarang kita kasih pertanyaan sama Umi. Yang pertama yaitu Indomie atau sarimi? Indomie, Dandan atau belanja? belanja, Musik pop atau musik reggae? musik reggae, Terus punya mobil sedan atau punya mobil jeep? mobil sedan tuh. Punya uang banyak atau punya mobil banyak? Punya uang banyak, Bersyukur atau takabur? bersyukur, Ganteng tapi baik atau ganteng nggak baik? ganteng tapi baik dong. I love you atau I miss you? I love you. I love you too. Yang pertama, sekarang kita ke pertanyaan yang selanjutnya yang harus dijawab dengan sesama. Kita tahu bahwa pentingnya keluarga di kehidupan dunia ini sangatlah bermanfaat karena sejatinya keluarga itu adalah tempat untuk menjadikan kita kuat terhadap apapun yang akan dijalani untuk kedepannya. Sekarang ada pertanyaan mengenai hal itu yang akan dijawab oleh Umi dan Bapak. Pertanyaan yang pertama untuk Umi dan Bapak. Boleh Umi dan Bapak juga menjawab dengan saling melengkapi, misalnya kasih pencerahan atau ide-ide yang bagus untuk para semua penonton di rumah, untuk para subscriber saya di rumah misalnya. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama yaitu menurut Umi dan Bapak apa sih arti anak di dalam kehidupan? Coba boleh buat Umi dulu bisa dijawab. Anak adalah sebagai bukti kasih sayang kita, rumah tangga kita, sebagai pelengkap di keluarga kita. Makanya kita harus mensyukuri dengan adanya anak. Kita bersyukur itu bukan mensyukuri dapat uang, bersyukur dapat rezeki apa, bersyukur. Kita punya anak juga harus bersyukur, punya suami juga harus bersyukur. Oke, itu jawaban dari Umi. Sekarang jawaban dari Bapak. Apa arti anak di dalam keluarga? Itu udah jawaban yang paling mudah. Anak itu adalah suatu anugerah dari yang maha kuasa. Kita istilahnya
Jadi kesimpulannya, kalau menurut Umi dan Bapak, anak itu adalah sebuah anugerah yang patut untuk disyukuri, karena dengan adanya anak yang soleh atau yang bahagia tersebut, maka akan menimbulkan kehidupan yang positif. Satu lagi, Apa? buat bapak, anak itu adalah penyemangat. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana caranya membuat anak tumbuh dewasa dengan mempunyai kepribadian yang baik dan dapat menempuh dalam kehidupan dunia yang baik, serta menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Boleh? Dari Ya. Umi. Sebelum kita mendidik anak, kita harus bisa dulu membawa diri sendiri. Sebab jika kita tidak bisa membawa diri sendiri, bagaimana kita bisa mendidik anak? Contoh, bisa membawa diri sendiri. Kita jangan emosian, sebentar-bentar berantem sama suami, bentar-bentar berantem, berantem. Gimana mau bisa mendidik anak? Sedangkan anak itu pasti mencontoh kepada orang tuanya. Usahakan orang tua itu sebagai ayah, sebagai ibu itu menjadi penenang di dalam keluarga itu. Jadi supaya anak itu hidupnya tenang, tidak berisik. Jadi anak itu pasti nurut kepada orang tua. Pasti anak itu ngikutin apa ke akhlak orang tua, adat orang tua, sikap orang tua, bahasa orang tua, itu pasti anak mencontoh kepada orang tuanya. Oke, jadi dari Umi adalah bahwa anak itu seiring berjalannya waktu semakin tumbuh dan besar akan mencontoh sikap dan perilaku perbuatan orang tuanya. Maka dari itu, jadikanlah pribadi orang tuanya terlebih dahulu menjadi pribadi yang baik. Boleh? Menurut Bapak misalnya, Boleh diperjelas lagi pertanyaannya? pertanyaannya bagaimana caranya membimbing anak sampai tumbuh dewasa menjadi anak yang soleh dan soleh. Nah, itu yang dikatakan Umi tadi betul sekali. Saya cuma menambahkan saja. Jadi sebagai orang tua jangan sekali-sekali mengecewakan anak kita, atau secara kasarnya membohongi dia, menyakiti dia. Nah, dengan tadi orang tua, sebagai orang tua kita ini harus tadi sebagai orang yang soleh, soleha, menurut hukum agama. Nah, nanti juga si anak akan mengikuti. Jadi kita tidak capek, kasihlah contoh kepada anak, kasih contoh kepada anak yang baik-baik menurut agama, karena hidup tanpa agama nggak bisa. Nah, jadi kita nggak susah urusan anak tadi, biarkan saja dia berjalan, dia dari SD, SMP, SMA. Nah, itu berbeda cara pendidikannya, pendidikan sangat berbeda. Jadi sesuai dengan umurnya, remaja atau perempuan, laki-laki itu harus sesuai. Jadi utusan kepada anak itu sebenarnya memang mengasihkan, apa, sebagai orang tua PR-nya kepada anak itu, supaya anaknya tadi menjadi orang yang soleh dan soleha. Yaitu yang dikatakan tadi, memang harus orang tuanya dulu. Bagaimana orang tuanya kalau nggak soleh dan soleha, anak kan disuruh soleh dan soleha, itu tidak akan bisa. Jadi tinggal mengikuti aja. Oke. Nah, aku tambahkan lagi. Boleh. Jadi anak menjadi soleh dan soleha itu harus orang tuanya dulu yang soleh dan soleha. Contoh, kita sebagai agama Islam, kita patuhi aturan agama seperti apa? Sholat 5 waktu. Seperti kan kalau kita di kampung, di Sukabumi, di Cijambe, anak masih kecil itu udah diajarin apa? Pagi-pagi masuk sekolah SD, siang masuk sekolah agama, nanti malam kan ngaji. Jadi rajin sholat, akhlaknya baik, hatinya sabar. Jadi kalau orang tuanya sabar, anak juga pasti sabar. Jangan nak sholat, orang tuanya sendiri nggak sholat. Oke. Gitu, contohnya seperti itu. Oke, jadi tadi jawaban dari Umi dan Bapak pada intinya adalah dalam mendidik anak, bagaimana cara untuk menjadikan anak tersebut memiliki perkembangan yang baik dan benar, maksudnya menjadi soleh-soleha seperti yang dijelaskan, pendekatan dan lain sebagainya itu perlu diperhatikan. Ini ada pertanyaan yang terakhir, yaitu seberapa dekatkah Umi dan Bapak terhadap anak? Boleh dijawab dari Bapak dulu. Dekatnya anak dan Seberapa dekatkah jarak anak dengan orang tua tadi? kalau saya rasa Apakah seperti teman misalnya, atau seperti orang lain, atau seperti apa? Boleh jelaskan. oh ya, kalau secara
ini adalah seberapa dekatkah Umi dengan anak? Apakah sebagai teman atau dari saya boleh dijawab? Usahakan kita itu kalau mendidik anak itu nggak bisa, kalau anak walaupun anak udah kuliah nak sabar itu nggak bisa, susah. Cuman bagaimana caranya? Kalau anak lagi galau, anak lagi mumet, bagaimana caranya kita supaya bisa menenangkan anak? Contoh anak lagi kuliah, sekarang kan kuliah online di rumah, anak lagi jenuh kuliah, kita bikinin indomie ke apa ke, bikin nasi goreng ke, bikinin susu atau kupasin buah. Nah gitu, jadi supaya anak itu tenang, nanti anak itu otomatis lebih dekat kepada kita. Kalau anak tidak dekat kepada kita, anak tidak tenang di dalam kehidupan rumah tangga kita, nanti takutnya anak mencari ketenangan di luar. Mending kalau di luar bertemu dengan temannya yang positif. Coba kalau di luar bertemu dengan temannya yang negatif, kan itu bahaya, nanti ke bawah pergaulan bebas. Nah maka dari itu usahakan ke anak itu harus lebih bijaksana. Jadi jangan, kalau anak bicara apa-apa itu jangan langsung dipotong, langsung dipatahkan. Kita terima dulu apa yang diusulkan oleh anak, tapi kitanya harus bijaksana. Jangan sampai anak tersakiti hatinya, jangan sampai anak tersinggung. Oke, jadi kesimpulannya jawaban dari Umi dan Bapak yang bisa saya ambil adalah bahwa kedekatan dengan anak itu bisa disesuaikan dengan faktor umurnya. Tidak bisa orang tua harus memberikan sesuatu atau meminta sesuatu kepada anak agar pertumbuhan mereka bisa berjalan dengan cepat, tetapi jadilah orang tua yang selalu dekat dengannya dan sesuai dengan faktor umur serta memiliki kebijaksanaan dalam perkembangan anak tersebut. Saya tambahkan, saya pun sebagai seorang anak dari Umi dan Bapak merasa sangat nyaman karena beliau-beliau ini bisa bijaksana terhadap saya. Sebetulnya kehidupan di dunia ini memang sangat susah untuk dijalani, tetapi dengan motivasi dari beliau-beliau ini saya mampu untuk bertahan dan hidup sampai usia saat ini. Jadi itulah Q&A dari kita. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa.